Jangan semene. Tinggal tenan ngurusi kewan kaya ngene iki. Beruntung suket gur semene. Lho. Pak, Kok kok papan sik dinehke sithik banget to? Apa yo arek sapine? piye meneh, Bu? Kaya entuk sukete mung semene, turu kudu nggo sapi kabeh piye meneh. Lah pangon sik biasane kae lho. Apa yo ora ana suket? Aduh banget kae, Bu. Apa meneh mergo PPKM iki pemerintah nganjurke kudu ditutup dalane, aktivitas dikurang-kurangi. Bingung Bapak digoleki ndi. Wah nek ngene iki yo nyusahke awak dhewe sik sebagai peternak yo Pak yo, nek makani kangelan. Kira-kira ngendi ya, Bu ya? Sing ana suket akeh ngono, sing tempat liyane kono wingi bingung aku. Kae lho, kebon sawit ning kidul dalan kok ketoke ijo-ijo banget to. Coba ditiliki kono, Pak. Apa ya to, Bu? Ngendi to? Kok aku mas aku tak ngerti? Apa aku amnesia ya? Alah kae lho, Pak. Cerak kidul dalan, cerak ome Pak Broto. Kidul dalan Pak Broto, Bro. Subrot. Nah, ome Pak Subrot. Wes, Iya. sesuk ditiliki yo. Wes aku meh ngrampungi gawean omah nanggupi bapak ra rampung-rampung Ya gawean. dibantoni mangkakno. Bu, Apa lho bapak iki bengok-bengok, aku ning kene. aku tak nunggu ya, Bu ya. Ameh nandi. Ngarep iki lho nggo pakan sapi-sapimu kuwi. Oh alah, ameh saiki ta, Pak? Heeh, meh ngarep ning kono nggone Pak Broto, jarene akeh. Tak tiliki sisan, nek ana ya tak arete sisan lho. Oh ya wes, hati-hati yo, Pak. Tumcara. Sik nganggo masker sik. Weh, oh iya, kene Mas Re. Kok ndak ditilang polisi aku. Ya, dinggo. Nyogok oke. Ya. Wes, Met. Nggih, tadi ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Wah, jebul bener ya mae bojoku ya. Jebul suket ning isor sawit ya akeh tenan kene iki ya. Ya nek ngene iki sapiku ya cepet lemune. Wah, ora bingung menah golek pakan. Wis lah, tak angkat langsung wae. Itu siapa ya?
Pak. Dukun, Pak. Saya mau tanya, Pak. Tadi Bapak dapat rumput itu dari mana? Suket sing tak arit iki mau, nembe wae. Lah kuwi saka kebun sawit, Mas. Wong jare bojoku wingi akeh ning kono ijo-ijo, ya tak arit sisan. Sebelumnya Bapak udah izin belum ngambil rumput di sana? Dadi izin iki suket tok, Mas. Iki lho gur sing kesene ngisoran sawite, ora ke sawite tak jipuk. Ya enggak gitu. Harusnya Bapak izin dulu. Di sini saya sebagai penjaganya. Walah, berarti nih misalnya aku meh ngarit ning kebun sawit kono meneh iki. Berarti aku kudu nembung sampean sik no. Lah iya no, di sini kan saya sebagai penjaganya. Harusnya Bapak izin ke saya dulu. Ono apa toh, Pak? Ini Bu, ini. Mau toh, kan aku ngarit iki. Seneng di kono kae kebun sawit. Nah, tak go tekan kene. Lah kok dituti karo bapak ngene iki mah diseneni aku. Loh, gini loh Bu. Tadi tuh bapaknya itu Nggih. ngarit di kebun sana. Di sana kan saya ada saya. Nggih. Tapi bapaknya ini nggak izin. Oh alah, ngapunten Pak, kemarin niku bojo kula saranke ngareten mriko. Lah nggih pripun sapi kula nggih butuh suket to, Pak. Ya harusnya izin dulu Bu. Di sini kan saya sebagai penjaganya. Saya yang bertanggung jawab. Oh nggih, dingapunten Pak. Nggih yo sapine butuh suket. Oh, napa niku mawon Pak digabungke antara sapi kalih perkebunan sawit. Koyok sapine diumbar. Nah, aku krungu-krungu niku nggih Pak nggih, saking dosen peternakan UGM. Iku sapine iso digabungke, Pak. Bentar Bu, Pak. Nah kalau sapi dijadikan satu sama kebun sawit, nanti sawitnya rusak no. Nggih pun sakniki langsung ke daleme Prof Endang mawon, tanglet ben diskusi sekalian konsultasi pripun, Pak? Duh, gitu ya. Ya udah, boleh ikut Bu. Nggih, yo. Ayo, Pak. Yo. Salam, siapa ya? Bu, saya itu peternak rakyat di desa sebelah yang kemarin ikut seminar Ibu. Bu Desti. Bu Desti. Terkait dengan integrasi sapi sawit dari penelitian yang dilakukan oleh tim di Fakultas Peternakan, setiap 2 hektar itu bisa menampung 1 sapi. Jadi bayangkan kalau misalnya suatu perusahaan punya 1000 hektar, itu berarti akan bisa menampung 500 ekor sapi dewasa. Dan ini bisa digunakan oleh masyarakat di sekitarnya karena perusahaan umumnya belum punya sapi. Kemudian limbah ya dari atau hasil sisa perkebunan yang bisa untuk pakan sapi banyak sekali, mulai dari pelepahnya, kemudian tandan kosongnya. Lalu kalau dari pabrik itu akan dihasilkan bungkil inti sawit. Ini sudah sejak lama menjadi bahan pakan berbagai ternak dan nilai ekonominya tinggi. Sayangnya perusahaan-perusahaan itu sudah kontrak dengan pabrik pakan, sehingga sementara ini memang belum ada bungkil inti sawit yang langsung bisa diambil oleh peternak. Kemudian juga lumpur sawit sebenarnya potensial untuk bahan pakan. Hanya secara teknis memang masih sulit karena berada di kolam-kolam di sekitar pabrik. Sementara peternak kan lokasinya agak jauh ya dari pabrik. Peternak itu akan mendapat banyak manfaat dari keberadaan perkebunan sawit, terutama ya dari hijauan yang ada di antara pohon sawit, karena
untuk menghilangkan hijauan tersebut atau tumbuh-tumbuhan yang rumput tersebut, perkebunan itu harus rutin setiap 6 bulan melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida. Dan dari perhitungan biaya untuk pengadaan dan penyemprotan ini bisa mencapai 30% dari total biaya perawatan kebun. Jadi peternak sebenarnya kalau diizinkan itu mendapat keuntungan dari tidak usah memberi atau mencari hijauan pakan. Kemudian kedepannya memang baik sekali kalau dari pihak perkebunan itu atau pabrik tanda petik membagi sebagian dari hasil sisa pabriknya yang berupa bungkil inti sawit untuk peternak. Dan kemarin pemerintah itu sudah merencanakan untuk membuat program bagaimana perkebunan itu dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat di sekitar perkebunan, sehingga dengan adanya kemanfaatan bersama ini mengurangi konflik sosial. Gimana kalau suami, kalau bapak yang pemilik kebun di sebelah badhe minta niku Bu diskusi terkait niku lho Bu, integrasi sapi sawit nggih. Kalau mboten salah ya gitu. kemarin. Nggih, apa ada waktu nggih Bu nggih? Ada, insya Allah. Ya, bentar ya. Yes, Bu. Ini pada lapar. Oh enggak, lenggah dulu. Terima kasih Bu. Bu Desti, kok kadingaren? Ada apa? Lama nggak ketemu, sehat-sehat kan? Alhamdulillah Bu, sehat. Iki lho Bu, kula nganterin suami kalih iki ada rencang Bu yang kemarin datang yang punya kebun sawit yang ada di sebelah niku lho Bu. Nggih. Jadi sebenarnya gini Bu, kemarin itu karena saya kan melihara sapi, nah itu kan butuh hijauan. Karena kemarin itu emang produksi hijauan di sekitar itu sedikit. Nah saya itu lihat di kebun sawit itu banyak hijauan. Nah di sana saya langsung ngambil aja. Nah kebetulan saya nggak ketemu sama penjaga, nggak izin. Nah ketika saya udah pulang, penjaganya ikut ke saya terus marah-marah karena nggak izin, karena takut kayak merusak sawitnya. Kemudian di situ istri saya itu bilang kalau sebenarnya sawit sama sapi itu bisa diintegrasikan seperti itu, tapi karena saya masih peternak nggak tahu sebenarnya seperti apa, dan dari bapaknya juga belum pernah dengar tentang integrasi, mungkin kita kesini untuk tanya sebenarnya untuk sistem seperti itu bisa apa enggak, dan kemudian bagaimana seperti itu. Ya. Oh ya, memang integrasi sapi dengan perkebunan sawit itu belum memasyarakat. Padahal sangat potensial untuk pengembangan sapi di waktu yang akan datang. Kemudian juga perkebunannya menjadi lebih sustain, lebih kedepannya itu bisa lebih terjaga. Ya, bisa kita lihatkan di antara pohon sawit. Pohon sawit itu jaraknya sekitar 11-12 meter. Nah, di bawahnya ini itu kalau kemarin lihat toh banyak rumput-rumput, kemudian ada tanaman namanya kacang-kacangan yang kandungan gizi dari hijauan tersebut itu sebenarnya sangat bagus untuk sapi. Ya ini Bu,
Terus keuntungan buat kebun sawitnya dengan adanya sapi itu apa? Itu kan tadi Ibu jelasin bahwa dengan adanya kebun sawit nanti akan mendapatkan benefit banyak ke sapinya itu. Dan sedangkan untuk sawitnya sendiri itu dari adanya sapi benefitnya apa? Oh, banyak sekali. Ya, perkebunan biasanya mengeluarkan uang untuk beli herbisida untuk membasmi hijauan. Nah, sekarang kalau hijauan itu dimanfaatkan oleh sapi, pengeluaran untuk herbisida kan jadi berkurang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sapi ini kan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran merupakan bahan baku pupuk organik. Jadi kita tahu bahwa untuk menjaga kesuburan tanah itu kita butuh pupuk organik. Karena dengan adanya pupuk organik tanah jadi gembur. Kemudian biota di tanah juga menjadi berkembang dengan baik. Dan itu penghematan kita tidak perlu beli pupuk organik. Memang tidak bisa kalau hanya pupuk organik saja untuk kebutuhan tanaman, tapi kombinasi dengan pupuk organik ini menjaga keberlanjutan dan kebutuhan makanan, dan tentu berpengaruh pada produk sawitnya. Jadi ya Bu Desi sama sekali kalau kemudian memanfaatkan hijauannya tidak perlu khawatir dari sisi perkebunan, hanya ya perlu izin. Ini Bu masalahnya. Izin Pak. Kemarin langsung nyelonong masuk, saya tahu itu ada siapa, ternyata sedang Nah, tak kira nggak apa-apa kok itu. Jadi langsung wah lumayan itu. enggak. Karena pas saya lihat hijau itu mata saya jadi hijau, jadi nggak lihat yang lain gitu. Jadi banyak sekali njeh untuk manfaat dari segi ternaknya, sapinya maupun dari segi perkebunannya. Pripun Pak, sampun jelas. Terus kami kalau mau ngarit lagi di tempat Bapak, apakah ya diizinkan toh, mestinya toh? Nek enggak ya nanti bisa diintegrasikan. Tadi kan Prof Benteng juga udah bilang kalau sapi sama saya bisa jadi satu tempat gitu. Nah mungkin sapi saya mungkin bisa saya titip. Wah, enggak ada. Memang ada banyak sistem integrasi itu. Integrasi ini itu bisa beberapa sistem. Yang pertama ekstensif, sapi dilepas di perkebunan. Nah, dalam kondisi demikian tentu umur pohonnya itu harus yang sudah sekitar 5-6 tahun. Jadi dia lepahnya sudah cukup tinggi, sapinya tidak bisa makan. Kemudian ekstensif dilepas, lalu sistem yang lain sapinya di kandang. Ya, itu kita sebut sistem intensif. Sapinya di kandang, kemudian Bu Desti atau Bapak ngaritkan, lalu aritannya dibawa ke kandang, bukan ke ternakan. Itu juga baik diaplikasikan. Hanya kalau untuk indukan pembiakan dengan sistem arit itu kan repot. Itu harus narik dibawa ke kandang, padahal punya kerjaan lain. Terus kalau untuk pembiayaan kita sarankan yang ekstensif.
Sebaliknya kalau untuk penggemukan, jadi sudah gede mau dibesarkan, misalnya mau untuk keperluan idul korban, itu di kandang saja supaya tidak banyak bergerak sapinya. Neng ya itu harus. Tapi kan nggak lama itu, paling-paling cuma 3-6 bulan. Iya. Kalau pembiayaan itu untuk jarak kelahiran satu dengan yang lain saja kan sekitar 12-13 bulan. Kalau suruh tiap hari ngarit, nggak dapat uang kan piye? Gitu. Nah, mungkin itu Pak, ya kan kemarin saya gitu ya, mungkin saya minta maaf aja kalau saya nggak izin. Tapi kalau berdasarkan penjelasan dari Bu Endang seperti itu, jadi saya kemarin juga nggak mengganggu sawitnya, tapi cuma ngambil hijauannya, dan itu tidak merusakkan Bu ketika saya cuma ngambil rumputnya. Oh enggak, sama sekali enggak, malah untung. Lah enggak usah pakai herbisida, suketnya Ya mungkin terlepas dari penjelasan Ibu Endang tadi, mungkin buat bapaknya besok ketika mau ngarit lagi bisa izin dulu ke saya, karena di sini saya sebagai penjaga, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebun sawit. Oke. Nanti tidak ada apa-apa kan saya yang menjadi Iya, tanggung jawabnya. nanti dikira mau nyuri buat sapi. Katanya itu. Kemudian tadi yang terkait integrasi, kemudian ada keuntungan dan lain sebagainya, adanya sapi di kebun, nanti akan saya sampaikan ke bos atasan saya, apakah nanti bisa diintegrasikan buat kedepannya lebih baik lagi atau Ini berhubung mau maghrib ya Bu, nggih, kami izin mau balik lagi ke kandang Bu. Nggih. Ngapunten Bu, terima kasih Bu. Semoga atas- bermanfaat. Iya, Amin. Bu. Kami izin pamit ya Bu, nggih. Terima kasih Bu, sehat selalu. Terima kasih Bu Endang. mari. Jebul bener ya Bu ya, sudah pakai Bu Endang kae. Iki lho, antara kelapa sawit diintegrasi karo sapi ki ya, hasilnya ya sapi koyo ngene iki, Bu. Kandiani yo. Kae lho deloken Pak, sapine sing ning pojok kono kae lho. Sing ndi? Kae lho. Kae. Oh, heeh. Lek maem dokoh to. Iya. Delok kae sehat-sehat to. Kok lak dhewe wis rasah kangelan ngaret, Pak. Wis koyo ngene iki ade gur nyawang ora? Nyawang, Sapine lemu-lemu. berarti ini telu. Nyawang karo nyawang. Nah, Iya. wis Pak ayo ge rolasan wis jam piro iki? Lah jam piro ora nggo jam kok. Ya sorry to. Ayo, ndang Ibu wis jangan gori. Ayo ge mantuk. Ya, Yuk, iya. Ndang. Heeh. Iki Bu domen digawa, Bu. Ya. Maskernya dipakai sih. Ah, iya. Oke. Ya.